Channel Study Mandiri kali ini membahas past future. Rumusnya subject plus would plus verb 1. Contoh, they would come to my house yesterday. Dalam mempelajari grammar, saya mengajak untuk tidak dihafal, tapi dimengerti. Sebelum dilanjutkan, saya sarankan Anda bergabung di grup Facebook Study Mandiri untuk belajar bersama dengan anggota grup Facebook lainnya. Past future untuk menyatakan kejadian yang akan dilakukan pada waktu lampau, tapi kenyataannya tidak terjadi. Pada kalimat, they would come to my house yesterday. Mereka akan datang ke rumah saya kemarin. Saya tidak akan kemukakan dulu penyebab mereka tidak datang, karena bila saya informasikan penyebabnya, maka akan menjurus ke kalimat pengandaian atau conditional sentence. Sementara ini fokus membahas elemen pada rumus past future. Dan pembahasan penyebab tidak datang akan dibahas di akhir video ini. Yang pertama tentang subject, bahwa subject adalah pelaku. Sebagai pelaku, umumnya nama orang atau kata ganti orang, seperti mereka, they, we, kami atau kita, you, kamu, he sebagai pengganti orang ketiga laki-laki, untuk perempuan she, pengganti benda it, dan saya I. Setelah subject diikuti oleh modal would sebagai elemen kedua. Would artinya akan, berasal dari kata will. Hal ini sesuai dengan past future, kejadian yang akan dilakukan, tapi akan dilakukannya waktu lampau. Pada dasarnya mirip bahasa Indonesia. Bila mengungkapkan sesuatu yang akan dilakukan, maka hanya menambah kata akan setelah subject. Namun pada bahasa Indonesia, kata akan ini berlaku pada semua waktu kejadian. Tidak peduli kejadiannya kemarin, sekarang, atau waktu yang akan datang. Dalam bahasa Inggris, kata akan atau will berubah would bentuk past bila terjadi pada waktu yang lalu. Tidak beda halnya kata kerja juga berubah bentuk sesuai kewaktuannya. Seperti kata kerja come menjadi came, come. Mungkin timbul pertanyaan, kata kerja come mengalami perubahan. Will juga mengalami perubahan menjadi would untuk past. Berarti will sama dong dengan kata kerja. Jawabnya adalah betul. Will, would adalah kata kerja juga. Dalam bahasa Inggris disebut kata kerja bantu. Tepatnya disebut modal, yaitu kata kerja bantu yang secara literal mempunyai arti, seperti will atau would berarti akan. Sedangkan misal kata kerja bantu does, to be MSR, sama-sama kata kerja, tapi secara literal tidak mempunyai arti. Inilah latar belakangnya. Kenapa past future, kejadian lampau, harus menggunakan will yang bentuk past juga, yaitu would. Pada prinsipnya tidak beda kan dengan perubahan bentuk kata kerja come menjadi came sebagai verb 2 bentuk lampau. Sejauh ini sudah kita dapatkan dua elemen, yaitu subject plus would. They would. Elemen yang ketiga mengenai kata kerja pertama, verb 1. Bahwa sebagai pedoman, setelah modal would, harus kata kerja pertama come. Untuk past future, bentuk pastnya sudah diwakili atau dibantu oleh would. Makanya, kata kerja harus bentuk pertama. Seperti pada contoh, they would come to my house yesterday. Karena bentuk past lampau, maka keterangan waktunya bisa yesterday, last night, 2 weeks ago, last year, dan lain sebagainya. Sehingga sudah didapat 4 elemen yang ada pada rumus past future, yaitu subjeknya they,
Untuk menyatakan akan pada waktu yang sudah berlalu menggunakan would yang berlaku untuk semua subjek. Kemudian ketentuan bahwa setelah would harus kata kerja pertama, verb 1, come. Dan keempat, keterangan waktunya yesterday. Sehingga terbentuk kalimat, they would come to my house yesterday. Apakah kenyataannya mereka datang ke rumah saya? Tentunya tidak, kan? Inilah past future, menyatakan kejadian yang akan dilakukan waktu lampau, tapi kenyataannya tidak dilakukan, tidak terjadi. Selanjutnya, ingat di awal penjelasan, untuk mengesampingkan dulu penyebab mereka tidak datang. Ingat kan? Karena kalau dibahas di awal, saya yakin akan sedikit membuat bingung. Karena tahap awal, saya ajak Anda fokus mengetahui 4 elemen yang ada pada rumus past future. Bila saya kemukakan alasan mereka tidak datang, maka akan menjadi kalimat bentuk lain, adanya sebab akibat. Sebagai misal, they would come to my house if I invited them. Mereka akan datang ke rumah saya bila kemarin saya mengundangnya. Karena saya tidak mengundang, maka mereka tidak datang. Kalimat yang mengandung sebab akibat tersebutlah dinamakan kalimat conditional, conditional sentence, atau dalam bahasa Indonesianya kalimat pengandaian. Saya tidak akan membahas secara lengkap tentang conditional sentence, karena banyak ragamnya dan dibahas khusus pada video lainnya. Di antara berbagai ragam conditional sentence atau kalimat pengandaian, ada 2 hal yang akan saya informasikan karena sehubungan dengan modal would. Terdapat 2 hal. Yang pertama bahwa kalimat pengandaian yang tidak mungkin terjadi, seperti they would have come to my house if I invited them. Perhatikan, would have come. Kalimat pengandaian kedua adalah sebuah pengandaian yang kemungkinan bisa terjadi, tapi persentasinya sangat-sangat kecil sekali, bahkan tidak masuk akal atau tidak realistis. Sebagai contoh, if I lived in New York, I would meet Mike Tyson. Jika saya tinggal di New York, saya akan menemui Mike Tyson. Kenyataannya tinggal di Jakarta misalnya. Memang masih ada kemungkinan, tapi tidak rasional. Pada kalimat tersebut, kondisionalnya saat sekarang, present conditional. I would meet Mike Tyson. Artinya, would atau akannya bukan waktu yang lalu, tapi present, sekarang. Itulah alasannya saya tidak bahas di awal penjelasan. Karena sama-sama would plus verb 1, tapi kejadiannya bukan waktu lalu. Sekilas pembahasan kalimat conditional ini hanya menunjukkan ke Anda bahwa pemakaian would plus verb 1 bisa untuk saat ini dan waktu yang akan datang, yaitu pada kalimat conditional. Hal lain, bahwa rumus past future juga bisa digunakan untuk sebuah anjuran. Sebagai contoh, jika saya jadi kamu, maka kemarin saya akan pergi ke dokter. If I were you, I would visit the doctor yesterday. Rumus subject plus would plus verb 1 juga bisa digunakan untuk permintaan dengan sopan. Misal, I would help you if you ask. Pembahasan tentang conditional sentence agak rumit dan banyak ragamnya. Untuk itu dibahas pada video khusus. Agar channel Study Mandiri semakin berkembang, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman supaya pengetahuan menyebar lebih luas. Selamat belajar. Terima kasih.